Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Boleh sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Penyertaan Tuhan kita selalu sempurna dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Suatu ketika Bapak Ibu, saya pernah diizinkan Tuhan naik satu buah maskapai penerbangan. Dan dalam situasi
cuaca yang tidak baik. Kalau masih di atas oke, tapi ini dari pertama kali mau take off, cuaca hari itu memang tidak baik. Hujan sepanjang hari dan saya take off itu sekitar 4:30 sore. Tapi sebelumnya hujannya bukan semakin berhenti gitu ya, tapi semakin deras, angin semakin kencang. Dan buat saya itu cukup mencekam. Lalu saya pikir akan di-delay, ternyata tidak di-delay sama sekali, take off. Dari awal take off gak lama langsung turbulence, langsung pesawatnya bergerak, berguncang. Ditambah lagi suara mesin pesawat yang semakin kencang karena harus melawan kondisi cuaca di luar. Itu membuat saya semakin panik Bapak Ibu, jujur banget. Dan goncangan semakin kencang membuat saya takut walaupun saya sudah berdoa. Dan ada suatu titik di mana tiba-tiba hujannya berhenti, hilang. Suara mesin kembali normal dan saya melihat sinar matahari. Lalu saya mulai nengok ke jendela dan saya lihat ternyata awan gelap itu yang tadi kita lewatin itu ada di bawah Bapak Ibu. Dan Tuhan ingatkan saya bahwa hidup kamu Mike itu ada di dalam kendali aku. Dan hari ini saya mau bilang begini Bapak Ibu. Apapun permasalahan Bapak Ibu Saudara, pergumulan Bapak Ibu yang sebesar apapun, atau badai hidup yang sedang dialami hari-hari ini, jangan takut tapi tetap tenang. Karena kita punya Allah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan tangannya yang kuat yang terus memegang kita dan tidak akan melepaskan kita. Menarik kita naik sampai satu titik di mana kita akan melihat matahari di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur dan sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang setia dan selalu ada buat setiap kami. Biar hari ini kami mau terus sadar Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan tangan-Mu yang terus memegang setiap kami, menuntun setiap langkah kami. Untuk kami terus ada di dalam jalur-Mu Tuhan. Bapak terima kasih. Dan hari ini kami akan terus bersyukur dan berserah karena kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Engkau memegang teguh tangan setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami mau katakan kami akan terus tenang bersama dengan-Mu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Mari sekali lagi katakan tenanglah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus
Mari sambil angkat tangan. Yesus membimbingku, Engkau memegang tangan kami ya Tuhan. Kami mau terus berserah akan setiap janji-Mu. Dan kami mau katakan kami akan tenang Tuhan, sebab Engkau Allah yang terus memegang setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Sekali lagi nyatakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegang. Amin. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Tenang hati kami Tuhan, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Kami kan terus dan selalu Engkau berserah, sebab Engkau Allah yang setia, yang selalu ada bagi kami. Saat lewat badai, saat ada musuh setia bergumulkan kami, Kau pegang tangan kami, kami aman bersama-Mu.
setiap keadaan kami Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami hadapi, kami bersyukur akan kasih-Mu yang sempurna. Tuhan, tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Bapa, dan kami Sama-sama katakan amin. Haleluya. GBIPRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Selalu ada sukacita dalam hati setiap kita karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Boleh lihat kanan kirinya sama bilang Tuhan mengasihimu. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Come on. Sama-sama nyatakan. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sama-sama nyatakan say. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Harus tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita menari, bahkan bernyanyi buat Tuhan Yesus. Come on. Dengan hati yang bersyukur sama-sama say. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangmu melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalam. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Hey! Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Hanya cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang menopang hidup setiap kami. Kami ada serupa gambaran-Mu Tuhan Yesus. Engkau ciptakan setiap kami Tuhan sesuai dengan karya indah-Mu. Sama-sama serahkan haleluya. Sama-sama. Ya indahmu karena ku cermin-Mu.
sorakan. Aku hanya indahmu karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa yang sama-sama. Ku kan selalu kembali padamu. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang selalu setia. Kau akan mengasihi setiap kami, setiap hari dalam hidup kami. Sama-sama sorakan. Sebab Allah kita dahsyat, amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya sorakan, amin. Boleh lihat kiri dan kanan dia katakan, Allah kita dahsyat. Mari bersemangat lebih lagi memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Katakan janjimu.
kita dahsyat dan berkuasa, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Puji syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini sama-sama bersekutu ya Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati, bersepakat mengangkat tangan kami ya Bapa. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur pemilu berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan sampai penghitungan suara nanti, kami berdoa minta suara yang jujur, adil dan transparan. Terpilih pemerintahan, pemimpin-pemimpin yang daripada Engkau sendiri ya Bapa. Berkati pemerintahan yang ada saat ini, buat Presiden Jokowi dan Wakilnya Pak Maruf Amin, juga segenap kabinet yang ada, menjalankan, menuntaskan, menyelesaikan setiap program yang ada, sampai akhir jabatan mereka, membawa kesejahteraan dan juga kerukunan atas rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, setiap hasutan, adu domba apapun, kami mau perkatakan, diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko, biar kiranya urapan daripada-Mu terus mengalir, membawa pesan Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa. Pak Niko dan seluruh keluarga besarnya pun ada dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Dan dalam mempersiapkan Empower 21 Asia nanti, berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Setiap delegasi negara yang hadir, pulang membawa api Pentakosta ketiga ke bangsa mereka masing-masing. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Biar kiranya pengurapan yang sama Tuhan turunkan. Untuk membawa setiap umat Tuhan di CK7 ini menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Dr. Yanto, seluruh keluarga besarnya aman dalam pelindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak muda, generasi Yeremia yang ada di CK7. Kami percaya mereka bangkit dalam nama Yesus. Anak-anak muda yang berintegritas, yang hidupnya mengasihi Tuhan dan mau melayani jiwa-jiwa di generasi mereka. Berkati mereka Tuhan, setiap pergaulan apapun yang ada atas sekitar mereka, mereka keluar menjadi berkat, terang dan garam dunia. Mereka menjadi anak-anak yang 10 kali lebih cerdas, pintar, sehat, berhasil dan juga beruntung ya Tuhan. Terima kasih. Inilah setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita pasti merasa diberkati, amin. Boleh saya lihat lambaian tangannya yang merasa diberkati hari ini? Bapak Ibu, lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi mungkin bukanlah lagu yang asing, melainkan lagu yang familiar. Kita sudah cukup kenal lagu ini. Lagu ini berbicara bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa mungkin di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak memiliki kesempatan seperti kita. Di mana saat ini kita bisa bebas, leluasa memuji, menyembah Tuhan, membawa rasa syukur kita. Kalau kita masih ada hari ini, kita masih bisa bernafas untuk meninggikan nama Tuhan. Itu artinya Tuhan masih berkuasa penuh atas hidup setiap kita. Dan Tuhan masih memilih setiap kita untuk hadir di tempat ini sama-sama memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita renungkan lebih dalam lagi. Betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari kita tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan dengan hati yang tulus. Sebab Tuhan juga selalu memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan jadikanlah ini sebagai kerinduan dalam hidup setiap kita. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dalam hidup kami. Ini kami yang datang kepadamu ya Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, terima Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu, dan puji-pujian anak-anak-Mu, sorak-sorai jemaat-Mu dan gereja-Mu ini, biar Kau perhitungkan sebagai sebuah persembahan dan penyembahan yang berkenan kepadamu. Sekarang Kau akan berfirman Tuhan, urapi kami. Kami siapkan telinga kami sebagai telinga seorang murid yang mau dididik, diajar, dituntun Tuhan. Supaya hidup kami semakin serupa dengan Kristus dan kami berkenan kepadamu. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Baik saudara, kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus ketika Dia mengajar para murid-muridnya di awal-awal pelayanannya, Tuhan itu memberikan sebuah konstitusi yang baru. Apa itu konstitusi yang baru? Artinya bahwa hukum Taurat yang selama itu dipercayai oleh orang Yahudi adalah hukum yang harus ditaati detil sekali. Itu oleh Tuhan Yesus diberikan sebuah kesempurnaan. Oleh sebab itu, Yesus perlu untuk memberikan sebuah pengajaran kepada para murid-muridnya. Dan pengajaran yang akan kita pelajari ini adalah bagaimana Yesus berkhotbah di sebuah bukit. Kalau saudara berkesempatan untuk Holy Land, mengunjungi Israel, saudara akan dibawa ke ujung utara, sedikit ada di ujung utara Danau Galilea. Di situ kita akan dibawa ke sebuah bukit. Di sana ada gereja yang besar sekali, namanya Gereja Sabda Bahagia. Nah, disitulah diperkirakan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengajar para murid-muridnya yang terkenal dengan khotbah di bukit. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita akan membaca terlebih dahulu nats firman Tuhan hari ini dari Matius pasal yang ke-5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan pandu kita membaca firman ini saudara. Demikian firman Tuhan, Matius 5 ayat 3 sampai 10. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah saudara, dari 8 sabda bahagia ini
ini merupakan sebuah ajaran untuk menyempurnakan seluruh hukum Taurat. Salah satunya adalah bagaimana manusia perjanjian baru itu disebut sebagai manusia yang berbahagia. Tentunya ukurannya ukuran firman. Bukan ukuran dunia sana. Karena ukuran dunia sana berbahagia itu ya memiliki segalanya. Memiliki kedudukan yang tinggi. Terkenal. Disanjung-sanjung. Ya. Kemana-mana diikuti orang lalu dielu-elukan. Nah itu ukuran kebahagiaan dunia ini. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Tetapi Yesus memberikan sebuah pengajaran yang mendasar. Bagaimana manusia perjanjian baru disebut sebagai orang yang berbahagia. Ingat ya, ini menyempurnakan hukum Taurat. Karena ukuran orang Yahudi berbahagia itu adalah apa saudara? Kaya, tidak pernah sakit, ya, lalu terkenal, berkedudukan tinggi seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi Yesus memberikan sebuah wacana baru, konstitusi yang baru, bahwa kebahagiaan itu adalah ini loh yang disebut sebagai orang berbahagia. Nah, sangat menarik saudara, karena bahagia yang pertama itu disebut sebagai miskin di hadapan Allah. Saya sempat merenung, Tuhan, mengapa Engkau tempatkan ini sebagai tempat yang pertama? Mengapa tidak dikatakan orang yang suci hatinya sehingga mereka bisa melihat Allah? Kenapa tidak ditaruh yang atas? Mengapa Tuhan tidak menempatkan yang atas itu orang yang murah hatinya, lemah lembut, atau lapar akan kebenaran? Itu kan utama Tuhan. Saya pernah bertanya seperti itu, saudara. Tetapi rupanya Tuhan punya ukuran tersendiri, punya ajaran yang tersendiri. Bagaimana miskin di hadapan Allah itu lebih diutamakan dibanding yang lain. Bukan berarti yang lain tidak berarti, saudara. Tidak penting, tapi penting. Namun miskin di hadapan Allah itu menjadi dasar atau landasan bahagia yang lain. Nah tentunya saudara, ketika kita mempelajari firman ini, kita harus membandingkan dulu dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Saya ingin sampaikan sedikit saudara, supaya kita ngerti mengapa miskin di hadapan Allah itu menjadi urutan yang utama. Nah kalau dalam bahasa Indonesia jelas seperti yang kita baca tadi, miskin di hadapan Allah. Namun kalau kita sedikit mau membuka di bahasa Inggrisnya saudara, khususnya di King James Version, kata miskin di hadapan Allah itu disebut sebagai the poor in spirit. The poor in spirit. Sama sih artinya, miskin di hadapan Allah. Itu, miskin dalam hal rohani. Jadi orang yang sadar bahwa aku miskin hal-hal yang rohani, gitu. Nah kalau dalam bahasa Yunani saudara, kata miskin di hadapan Allah itu menggunakan kata petokoi. Miskin di sini adalah petokoi. Nah, saudara simpan baik-baik kata petokoi ini. Nanti akan kita mengerti mengapa Matius mengambil kata petokoi untuk miskin di hadapan Allah. Nah, kita belajar. Setiap kali ada frase-frase atau kalimat-kalimat di dalam Alkitab itu memiliki latar belakang. Memiliki background. Karena kita mengerti bahwa apa yang diucapkan Allah itu tidak selalu berdiri sendiri, saudara. Pasti ada alasannya. Pasti ada latar belakangnya. Mengapa miskin di hadapan Allah menjadi hal utama di dalam ucapan atau sabda bahagia itu. Nah ceritanya dimulai dari mana? Ketika Salomo mati, saudara. Ketika Salomo mati, Allah sudah memberikan rancangan bahwa kerajaan Israel akan terpecah menjadi dua. Zamannya Daud, Israel dipersatukan, 12 suku Israel. Itu jaya sekali. Disegani bangsa-bangsa lain. Israel bangga memiliki raja seperti Daud itu. Mampu menyatukan unity 12 suku Israel. Nah, Daud mati digantikan anaknya, namanya Salomo. Dia orang yang sangat berhikmat. Kalau bapaknya pandai berperang, ya, ditakuti bangsa-bangsa lain.
Kalau Salomo, saudara, itu meneruskan kejayaan Israel. Dia disegani dan dihormati. Karena apa? Kebijaksanaannya. Karena hikmatnya. Namun dengan hikmat yang luar biasa itu, Salomo lupa. Dia suka disanjung. Dia suka mengumpulkan sesuatu yang sifatnya itu ya sedikit duniawi begitu. Karena dia mengkoleksi banyak wanita. Kalau Alkitab menyebut ada 1000 wanita dalam kehidupan Salomo, itu gambaran kasarnya. Sebenarnya lebih daripada 1000. Nah, ketika Tuhan melihat seperti itu, Tuhan itu agak sedikit sakit hati kepada Salomo. Karena Salomo mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah yang dibawa oleh perempuan-perempuan yang menjadi gundik dan istrinya itu. Maka dikatakan Salomo mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala. Bahkan dia memfasilitasi untuk mendirikan tempat-tempat pemujaan berhala para istrinya itu. Lalu Allah marah, Allah menjatuhkan hukuman kepada Salomo dan Israel. Tetapi Allah berkata seperti ini, tidak pada zamanmu. Nanti setelah kamu mati, Israel baru aku akan hukum. Nah benar saudara, begitu Salomo mati, Israel terpecah menjadi 2. 10 suku di utara, itu disebut kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. 2 suku di selatan, disebut kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nah, raja-raja setelah Salomo ini saudara, itu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Hanya ada beberapa gelintir raja yang hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi selebihnya, sebagian besar itu menyakiti hati Tuhan. Maka Allah menjatuhkan hukuman. Israel bukan hanya dipecah menjadi 2, tetapi dia dibuang ke pembuangan, saudara. 10 suku itu dibuang ke Asyur. Dan saudara tahu? Tidak dikembalikan. Hilang 10 suku itu, saudara. Tersisa hanya komunitas orang Samaria. Mereka dibuang ke Asyur dan tidak dikembalikan lagi. Namun, yang selatan, ketika mereka berbuat jahat di mata Tuhan, ya dibuang. Kemana? Ke Babel. Jadi kalau yang utara ke Asyur, yang selatan, Yehuda itu ke Babel. Bedanya begini, kalau yang di utara tidak dikembalikan lagi, hanya menyisakan komunitas orang Samaria. Tetapi yang selatan, genap 70 tahun pembuangan ke Babel, dikembalikan, saudara. Nah, saudara tahu, masa-masa pembuangan ke Babel itu sungguh sangat menyengsarakan bangsa Israel. Saya berikan sebuah alasan mengapa mereka dibuang ke Babel. Peristiwa pengasingan dan pembuangan orang-orang dari kerajaan Yehuda ini betul-betul memutuskan apa yang dijanjikan Allah, bahwa mereka akan menjadi orang-orang buangan. Ini pada masa Nebukadnezar kedua memerintah di Babilonia. Digenapi itu, saudara. Jadi setiap kali Allah memfirmankan sesuatu, berfirman, bersabda, digenapi. Entah itu urusan berkat, pemulihan, atau hukuman. Dan Yehuda itu mendapatkan sebuah hukuman yang sangat-sangat menyesakkan kehidupan mereka. Dibuang ke Babel pada masa pemerintahan Nebukadnezar yang kedua. Itu bengis sekali, saudara. Ya, Nebukadnezar bersama dengan tentaranya merangsek ke wilayah Israel, khususnya wilayah Yehuda. Apa yang dilakukan? Mereka memporak-porandakan Yehuda, memporak-porandakan Yerusalem. Tembok Yerusalem diruntuhkan. Dan yang membuat mereka sangat menderita, orang Israel sangat menderita adalah bait suci juga diratakan tanah. Tidak ada yang tersisa. Pembuangan ini terjadi kenapa? Karena hukuman Tuhan untuk ketidaktaatan raja-raja Yehuda. Baik para pemimpinnya dan umatnya telah menghina Allah yang kudus. Dengan cara apa, saudara? Hidup semaunya sendiri. Tidak menghormati Tuhan. Ya, mereka beribadah, membawa korban. Tapi selebihnya hidup mereka adalah kacau. Ada perzinahan rohani. Ada percaya kepada ilah-ilah lain. Mereka juga apa? Melakukan praktek-praktek asusila. Jadi Tuhan sangat-sangat murka. Nah, ketika Allah menjatuhkan hukuman ini sudah dinubuatkan oleh Yeremia, ya, Nabi Yeremia.
Kalau saudara nanti buka ya, saudara catat ya, Yeremia pasal yang ke-25 ayat 11 sampai 12 itu menyatakan bahwa seluruh negeri akan menjadi reruntuhan. Yerusalem, kerajaan selatan, Yehuda itu akan menjadi reruntuhan. Dan di sana ada ketandusan. Bangsa Israel ini akan menjadi hamba di kerajaan Babel selama 70 tahun lamanya. Dinubuatkan itu, saudara. Dan digenapi ketika mereka dibuang ke Babel. Saudara bisa bayangkan, ironis sekali bukan? Bangsa pilihan yang pernah berjaya. Bangsa yang ditakuti bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diberkati Tuhan luar biasa. Sekarang berubah drastis 180 derajat. Mereka menjadi tawanan di Babel. Dan mereka jatuh miskin. Serta sangat menderita. Dan ketika mereka ada di Babel, mereka selalu merindukan, Tuhan, kami rindu balik ke Yehuda. Kami rindu balik ke Yerusalem. Mereka rindu segera pulang ke Yerusalem. Mengalami pemulihan. Bukan hanya masalah keekonomi, masalah kedudukan derajat atau status sebagai anak-anak Allah. Tapi juga mereka ingin membangun bait suci. Karena di Babel, bangsa Israel tidak bisa beribadah. Mereka itu harus ada bait suci. Sementara bait suci sudah tidak ada. Itulah sebabnya mereka sangat-sangat menderita. Kata kuncinya begini. Mereka betul-betul miskin. Yang ditawan ke Babel itu orang-orang unggulan. Yang ditinggal di Yerusalem itu orang-orang yang tidak unggul menurut standarnya orang Babel. Jadi orang-orang yang unggul termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu pemuda-pemuda yang potensial dibawa ke Babel. Nah yang tidak potensial ditinggal di Yerusalem. Namun baik yang di Babel maupun yang di Yerusalem semuanya miskin. Habis-habisan. Menderita. Kehidupannya sudah gak karu-karuan. Saudara. Yang ada di otak mereka dan hati mereka cuma satu. Bangun lagi bait suci. Dipulihkan oleh Tuhan. Maka mereka menangis di Babel. Saudara tahu? Ratapan mereka ketika mereka ada di Babel itu, saudara, itu tertuang dalam Mazmur 137. Ya, 137. Kira-kira bunyinya begini. Mereka saling berkumpul di tepi sungai Babylon. Gitu. Di tepi sungai-sungai Babel. Disitulah kita duduk dan menangis. Apabila kita mengingat Sion, mengingat Yerusalem. Di tepi sungai Babel ini, di bawah pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Artinya apa? Nggak ada nyanyian, nggak ada sorak-sorai, nggak ada sukacita. Sebab di sanalah orang-orang menawan kita. Mereka meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita minta nyanyian sukacita. Saudara bayangkan itu. Tawanan di Babel. Ini bangsa sudah tidak bisa lagi memuji Tuhan karena apa? Sedihnya luar biasa. Tetapi oleh orang Babel, mereka disuruh menyanyi nyanyian sukacita. Saudara bisa bayangkan? Remuknya hati orang Israel seperti apa? Kemiskinan harta benda sudah mereka alami. Kemiskinan hal yang rohani mereka derita. Tambah lagi sayatan hati dan jiwa. Sebagai seorang tawanan mereka suruh menghibur orang Babel. Itu betul-betul penghinaan dari Babel kepada Israel. Lalu mereka berkata, nyanyikanlah nyanyian dari Sion. Kamu kan anak Tuhan, kamu kan orang pilihan. Ayo nyanyikan nyanyian dari Sion. Kira-kira seperti itu. Lalu mereka berkata, bagaimana kita bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ini betul-betul sangat menderita. Dan mereka sangat miskin sekali, saudara. Miskin sekali. Itulah sebabnya mereka sadar terhadap murka Allah. Terhadap didikan Allah. Mereka sadar bahwa ini karena kesalahan kami. Ini karena dosa kami. Ya Tuhan, kami berdosa. Ya Tuhan, kami bersalah.
Yang ada di hati mereka cuma satu, kembalikan kami ke Yerusalem. Kembalikan kami ke Yerusalem. Kami sudah miskin Tuhan. Kami sudah gak punya apa-apa. Kami sudah betul-betul tidak memiliki segala-galanya. Yang kami minta cuma satu, kembalikan kami ke tanah nenek moyang kami. Tanah yang kau janjikan itu. Itu yang ada di hati mereka. Saudara, kalau saudara kira-kira pernah mengalami masa-masa kejayaan grup band pada tahun 70-an. Ya. Seumur saya katakanlah ya. Tahun 70 itu sudah bisa mendengarkan musik-musik gitu ya. Saudara akan mengalami apa yang namanya grup band Boney M. Ya. Mereka itu terkenal di Amerika, lalu mereka mengungkapkan nyanyian Mazmur 137 ini. By the river of Babylon. Di tepi-tepi sungai Babel. Kami mengingat Sion. When we remember Zion. Jadi ada sebuah syair yang diambil dari Mazmur 137 ini. Mengungkapkan mereka ingin kembali ke Sion. Dan itu luar biasa. Itu sebuah ungkapan rasa hati, pertobatan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka mengakui bahwa ini akibat kesalahanku. Dan saudara tahu, Tuhan melihat itu. Tuhan melihat penderitaan umatnya di Babel. Saya bisa merasakan hati Tuhan seperti apa. Ya, aku sedih melihat engkau dihukum. Ya, kamu menderita, aku tahu. Ya, kamu tertindas, aku ngerti. Tetapi ini harus aku lakukan. Kasih dan keadilanku harus berjalan seiring. Kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel itu luar biasa. Dipilih sebagai umat pilihan. Diberikan firman Allah yang pertama. Yesus lahir di kalangan mereka. Itu bentuk kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel. Setiap kali mereka berdoa dijawab Tuhan. Diberikan tanah perjanjian. Dilindungi dari serangan-serangan para musuhnya. Minta raja, diberi raja. Itu bentuk kasihnya kepada Tuhan. Tetapi kasih menjadi sebuah kesempurnaan kalau keadilannya juga diterapkan. Makanya ketika orang yang dikasihi ini membelakangi Tuhan, tidak tahu mengucap syukur sama Tuhan, menyakiti hati Tuhan, keadilannya berlaku. Saudara tahu? Sampai dengan sekarang ini, di masa-masa perjanjian baru, masa-masa kita hidup ini, kasih dan keadilan Tuhan masih berlaku, saudara. Kasihnya dapat kita nikmati. Pemeliharaannya, penjagaannya, penyertaannya, pagar keselamatan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Itu bentuk kasihnya Tuhan kepada kita. Yesus mati buat kita. Kita dijanjikan rumah Bapa yang kekal. Disertai, dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Itu artinya kasih Allah berlaku atas hidup kita. Namun demikian, kalau orang yang dikasih Tuhan sedemikian rupa melupakan Tuhan, tidak tahu berterima kasih, bahkan menyakiti hati Tuhan, ya keadilannya akan dijalankan. Maka jangan heran, banyak anak-anak Tuhan yang melupakan kasih setia Tuhan, yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, mengalami bencana demi bencana. Bentuk hukuman Tuhan adalah ketika Tuhan meninggalkan mereka. Ketika Tuhan tidak lagi bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Penderitaan. Itu namanya apa, saudara? Keadilan Allah dinyatakan. Persis. Seperti apa yang terjadi bangsa Israel ketika dibuang ke Babel. Dan kalau hal itu terjadi, maka kemiskinan, penderitaan, status anak Allah yang harusnya penuh dengan kemuliaan, itu drastis turun menjadi orang-orang yang terhina. Orang-orang yang diolok-olok. Karena Allah menghukum mereka. Tapi puji Tuhan, saudara. Tuhan itu panjang sabar. Memberikan kesempatan kepada orang yang mau bertobat. Dan betul, ketika genap 70 tahun, saudara. Allah menggenapi janjinya. Menggenapi janjinya. Apa yang terjadi?
Allah itu pengatur sejarah. Dia sutradara kehidupan manusia, termasuk apa yang terjadi di dunia ini. Nah, pada masa kejayaan Babilonia sudah mulai runtuh, saudara. Maka tahun 539 sebelum Masehi, orang-orang Persia, kekaisaran Persia itu mengalahkan Babilonia. Kita nggak tahu sejarahnya kenapa bisa seperti itu. Tapi yang kita tahu adalah bahwa Tuhan lewat peristiwa ini akan menggenapi rencananya 70 tahun bangsa Israel ada di Babel akan dipulangkan. Dan betul terjadi. Persia menguasai wilayah Babilonia. Takluk. Babel takluk kepada Persia. Keadaannya berubah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tinggal di pengasingan itu mulai melihat secercah pengharapan. Ada sinar yang membuat mereka itu punya pengharapan akan pulang ke Yerusalem. Dan terjadilah, saudara. Raja yang memerintah di Persia itu mengizinkan tawanan-tawanan Babel. Ingat ya, bukan cuma orang Yahudi yang ditawan Babel. Ada bangsa-bangsa lain. Nah, ketika mereka takluk, Babel takluk oleh Persia, maka Raja Persia memberikan kesempatan kepada tawanan-tawanan Babel yang tinggal, tawan-tawanan Babel yang tinggal di Babilonia untuk kembali ke bangsanya masing-masing, termasuk orang Israel. Mereka kembali ke Yerusalem. Untuk apa, saudara? Dipulihkan. Dan betul, saudara, lewat 3 kloter. Ya, saya katakan kloter itu artinya lewat 3 tahap. Lewat 3 tahap. Tahap yang pertama adalah dipimpin oleh Zerubabel. Nanti saudara bisa buka dalam Esra pasal yang pertama sampai yang ke-6. Itu angkatan pertama orang Yahudi yang akan kembali ke Yerusalem. Dipimpin oleh Zerubabel. Yang pertama ini diproyeksikan untuk membangun bait suci. Bait suci. Karena Israel penting sekali bait suci bagi mereka. Nah, angkatan yang kedua dipimpin oleh Esra. Esra ini memimpin angkatan yang kedua, sementara pembangun bait suci sedang berlangsung. Esra itu memberikan sebuah pemulihan tentang kehidupan rohani bangsa Israel. Dibacakan lagi hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah. Ya, yang paling terkenal itu apa? Tidak boleh ada kawin campur bagi orang Israel. Karena mereka harus murni. Sekembalinya mereka dari Babel, mereka dimurnikan kembali, dikuduskan kembali. Maka titik berat dari pemberitaan Esra adalah, ayo kita menjadi bangsa Israel yang murni kembali. Itu keberangkatan yang kedua. Nah, keberangkatan yang ketiga, saudara, dipimpin oleh Nehemia. Nehemia itu punya kedudukan di Babel pada waktu itu. Lalu menjadi pelayan bagi Raja Persia. Tapi oleh Raja Persia diizinkan Nehemia memimpin gelombang ketiga. Nah, tugas Nehemia itu membangun tembok Yerusalem. So, lihat itu. Begitu rinci. Begitu tepat sekali. Allah sedang merestorasi bukan cuman bait sucinya. Bukan cuman kerohanian bangsa Israel. Tapi juga keamanan Yerusalem. Itu Tuhan kembalikan. Lewat 3 angkatan tadi. Pertama dipimpin oleh Zerubabel, kedua Esra, dan ketiga Nehemia. Nah, saudara tahu, disitulah Israel mulai memperbaharui kehidupan rohaninya. Mereka mulai sadar sekarang. Ketika mereka ada di Babel miskin sekali, sekarang dikembalikan ke Yerusalem, mulai dipulihkan. Maka setiap kali mereka menghadap Tuhan, setiap kali mereka beribadah di bait suci yang dibangun kembali oleh Zerubabel pada masa Esra itu, mereka menyatakan diri bahwa Tuhan, terima kasih. Kami ini kalau nggak ditolong Tuhan, kami ini masih jadi tawanan di Babel. Kami pasti masih menjadi manusia yang miskin. Segala-galanya. Ya harta benda, ya kerohanian, ya martabat. Kami miskin. Nah,
ketika mereka dipimpin oleh Ezra, dibacakan kembali bagian-bagian dari kitab Taurat Allah. Apa yang terjadi? Mereka sangat sedih. Mereka sadar kesedihan dalam pertobatan. Itu penting, saudara. Itu penting. Mereka mengakui bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak akan pulih. Tanpa Tuhan kami tidak bisa mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu, Ezra sampai bilang gini, sudah, jangan bersedih. Ayo, sekarang kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita bisa makan dan minum kembali. Kita bisa beribadah kembali. Hapus air matamu. Jangan berduka cita lagi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena Allah sudah memulihkan kita. Ini latar belakang, saudara. Sabda bahagia yang pertama itu. Bagaimana Tuhan mengajarkan orang yang berbahagia itu adalah orang yang sadar bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak memiliki apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Saudara mengerti sekarang? Mengapa sabda bahagia dimulai dari miskin di hadapan Allah? Nah, kembali ke kata petokoi tadi, saudara. Ada dua kata miskin di dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu penes. Yang kedua petokos. Penes itu begini, miskin sedemikian rupa sehingga penghasilan hari ini habis untuk hari ini. Misalnya orang bekerja, hari ini bekerja dapat upah 100.000 misalnya. Untuk kebutuhan hari ini 100.000 pas selesai. Jadi setelah itu udah gak punya apa-apa lagi. Itu miskin. Menurut kata miskin dalam bahasa Yunani di perjanjian baru. Itu penes. Mereka masih bisa makan. Mereka masih bisa minum. Mereka masih bisa bayar ini itu. Tetapi hari itu, penghasilan hari itu cukup untuk hari itu. Itu golongan orang miskin. Tapi masih punya cara untuk mendapatkan berkatnya. Yang kedua, petokos atau petokoi. Itu miskin dalam arti yang betul-betul sudah tidak punya apa-apa. Dia hidup, dia makan, dia bisa menjalani kehidupannya itu karena dapat sedekah. Dapat sedekah. Nggak ada modal lagi untuk bekerja. Kalau yang tadi itu, yang penes itu mungkin bisa ngojek gitu ya saudara. Mungkin bisa jualan sesuatu, dapat sekian hari ini, ya habis untuk hari ini. Masih ada modal, masih ada sarana untuk bekerja. Tapi kalau petokos atau petokoi itu tidak ada sama sekali. Dia bisa hidup, dia bisa makan kalau ada orang yang ngasih sedekah. Itulah sebabnya mengapa Matius mengambil atau menggunakan kata petokos. Itu menunjukkan kepada kita semuanya, kepada orang-orang Yahudi, bahwa mereka miskin sedemikian. Nggak ada lagi alasan untuk mendapatkan berkat. Kalau nggak ada sedekah, nggak akan makan, nggak akan hidup. Mereka akan mati kelaparan. Matius mengambil yang ekstrim ini karena memang Yahudi pada waktu itu ketika dibuang ke Babel udah nggak punya apa-apa lagi. Nggak ada modal sarana untuk mendapatkan kehidupan yang layak kembali. Saudara mengerti sekarang? Itulah sebabnya sabda bahagia yang pertama menyadarkan orang Yahudi pada waktu itu. Menyadarkan pada murid-murid Yesus bahwa ya kamu punya apa-apa sekarang. Ya kamu punya kedudukan. Ya aku ada bersama dengan kalian. Tapi sadar, tanpa aku, tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu arti kata miskin dalam terminologi petokos. Lalu ada sedikit saudara, saya ingin sampaikan dulu. Miskin bagi orang Yahudi itu memiliki beberapa pengertian. Ada miskin harta benda, ya, itu orang-orang yang memang tidak punya harta benda. Ada miskin martabat. Ini miskin martabat itu orang yang gila hormat.
pengen disanjung, pengen dihormati. Ya. Martabatnya rendah sekali, kenapa? Sudah punya harta tapi pengen punya lagi dengan cara yang tidak benar, korupsi. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, tidak pernah ada rasa cukup dalam kehidupannya. Ada lagi miskin pengetahuan. Orang yang tidak mau diajar. Tidak sadar bahwa dirinya itu bodoh. Tidak sadar bahwa dirinya itu orang yang tidak mengerti apa-apa. Kalau diajarin apa-apa, dia nggak mau. Dia menikmati posisi itu. Itu namanya miskin pengetahuan. Yang berikutnya adalah miskin petokos tadi. Sadar bahwa tanpa berkat Allah, mereka tidak bisa hidup. Mereka tidak memiliki segala sesuatu tanpa Tuhan. Sebab berkat dari Tuhan itulah yang membuat mereka tetap hidup. Lalu yang berikutnya, miskin seperti anak kecil. Ya. Itu sadar bahwa anak kecil itu bisa apa-apa karena dikasih oleh orang tuanya. Nah, terminologi miskin seperti inilah yang orang Yahudi itu memikirkan. Dan ketika Matius memberikan sebuah pengertian tentang miskin petokos inilah yang harus kita sadari. Ketika mereka beribadah sebelum masuk ke bait suci, ketika bait suci masih ada ya, itu mereka selalu Tuhan kami miskin di hadapan-Mu. Gitu saudara. Itulah sebabnya Tuhan menempatkan kehidupan yang tidak dipimpin Tuhan, itulah kehidupan yang miskin. Maka mereka sadar, mereka butuh Tuhan, mereka perlu Tuhan. Dengan demikian, mereka disadarkan harus selalu bergantung penuh sama Tuhan. Mungkin sudah kaya raya, diberkati, sudah mendapatkan posisi tertinggi di dalam bisnis dan pekerjaannya. Tapi mereka harus bergantung penuh sama Tuhan. Mereka sadar tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu arti kata miskin di hadapan Allah. Nah, saya akan tutup dengan sebuah statement yang seperti ini. Di tengah-tengah kehidupan masa kini, saudara, ukuran kebahagiaan sejati itu kalau kita hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Memiliki sikap hidup yang benar. Yaitu apa? Tidak mengikatkan diri kepada dunia ini, kepada harta bendawi ini, saudara. Tegas sekali. Tuhan berkata, jangan mengabdi kepada Mamon. Kalau orang mengabdi kepada Mamon, hidupnya tidak benar. Oleh sebab itu, selama di dunia, hidup benar menjadi ukuran kebahagiaan sejati kita. Yang kedua, kita akui bahwa apa yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Semua karena Tuhan. Sadar akan posisi kita di hadapan Tuhan, kita itu siapa. Sebab tanpa Dia kita tidak akan memiliki apa-apa. Artinya begini, kita bisa punya apa-apa, tapi kalau tanpa Tuhan, apa-apa itu bukan apa-apa. Harta benda yang kita miliki itu bukan apa-apa kalau kita di luar Tuhan. Yang ketiga, apapun yang terjadi, selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, belajar untuk mencukupkan diri. Ya, belajar untuk mencukupkan diri. Hidup sederhana. Yesus datang ke dunia dalam keadaan sederhana. Maka kita mengenali Dia. Kita tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Sebab Allah mencukupi kehidupan kita. Oleh sebab itu, lewat berkat yang kita terima, hidup sederhana. Dengan demikian, saudara dan saya disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Saya pesankan, biarlah firman yang kita terima hari ini, kita kalungkan dalam leher kita untuk selalu mengakui tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau Tuhan sudah berkenan memberkati kita, tetap akui bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Dan itulah makna miskin di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diajarkan dan ingatkan kembali. Belajar dari peristiwa orang Israel yang dibuang ke Babel. Mereka sadar mereka miskin di hadapan Allah.
Mereka perlu Tuhan untuk dipulihkan. Perlu Tuhan untuk dikembalikan kepada posisi semula, yaitu anak-anak perjanjian. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami, sadarkan kami, posisi kami hari ini, ketika kami sudah diberkati Tuhan, disertai Tuhan, diberikan kesehatan, dicukupkan apa yang keperluan dan kebutuhan kami harus tetap sadar, kami perlu Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dengan demikian, kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Kami mengerti sekarang, mengapa sabda bahagia yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Karena kami harus tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Terpuji namamu, kau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih kami boleh memiliki kesempatan memasuki perjamuan kudus ini, Bapa. Setiap kali kami memasuki perjamuan kudus, kami diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mau dosa kami ditebus, padahal Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus mau menebus dosa kami, kesalahan kami, bahkan penyakit kami. Dia mau tebus dengan jalan disalibkan di atas Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Siapakah kami ini? Kami adalah umat yang berdosa, Bapa, sebelum mengenal Engkau. Tetapi Engkau begitu baik. Engkau rela menanggung dosa kami di atas kayu salib. Engkau sudah membayarnya semuanya, Bapa, sehingga kami boleh beroleh kehidupan kembali, Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa dengan penderitaan yang luar biasa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, sesuai dengan firman Tuhan, kami perlu introspeksi diri kami sendiri. Bila kami kedapatan masih berdosa, masih melakukan kesalahan di hadapan Engkau, ampunilah kami, Bapa. Ampunilah kami, Bapa. Ampunilah kami, Tuhan, supaya kami diizinkan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Terpuji senantiasa firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan memakan perjamuan kudus ini. Demikian juga bagi mereka yang belum percaya, diharapkan jangan makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
bersama Dia, hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditemeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya saudara semua diberkati. Biarlah jangan ada satupun yang tidak mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kuraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Kami percaya pengurapan yang kau berikan saat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Terima. 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 Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami diselamatkan. Oleh darah-Mu kami diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya Engkau akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada semua suami yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka Bapa. Jadikanlah mereka yang mengangkat tangannya nabi, raja, dan imam
di dalam keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Bapak. Terima kasih Bapak. Sekarang para istri-istri, ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah para ibu-ibu yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka alat kandungannya. Berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih roh hikmat untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Curahkan kepada mereka ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang para anak-anak muda, generasi penerus, generasi Yeremia, silakan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dan juga para single parents, raise up your hand please. Bapak, terima kasih untuk generasi penerus ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka kepala, bukan ekor Bapak. Terima kasih. Kekudusan ada di hidupnya. Berikan roh hikmat untuk takut kepada Tuhan ada di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapak. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape-Mu memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya dan berkata dengan iman, seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama Yesus. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robertus Purwadi SASPD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Arie Zulkarnain. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Madara Service, 2 PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website kerekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah Minggu tanggal 10 Maret 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simku Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tamara Galadin Tuan Kota STH Esos MTH CBC. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SASPD. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Emmanuel Kristo.
GBHCR pukul 8.10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono SE. GB St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 9 Maret 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 25 Februari sampai dengan 4 Maret 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, maka diinformasikan untuk doa fajar dan Bible study diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? And is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya, katakan amin. God bless you all. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah.
Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.